some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys to walk with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irna Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mikrotik MTCMA ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk bab ke-13 kita akan belajar mengenai failover load balance ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai konsep failover dan load balance teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan belajar mengenai konsepnya. Jadi di sini ketika company memiliki dua arah jalur ke internet ataupun gampangnya itu memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP ya teman-teman. Jadi di sini terdapat satu router yang terhubung ke dua ISP ya teman-teman, atau terhubung ke dua internet yaitu ISP1 dan ISP2 teman-teman. Nah, di sini ada failover, itu artinya satu aktif dan satu backup. Itu artinya dua internet ini, satu itu yang aktif, satunya itu menjadi backup teman-teman. Lalu untuk load balance itu artinya dua-duanya itu aktif secara bersamaan ya teman-teman. Jadi ISP1 dan ISP2 itu aktif secara bersamaan. Jika failover itu satunya aktif, satunya menjadi backup teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai setting topologi untuk konfigurasi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mempersiapkan topologinya ya teman-teman. Kita akan menggunakan IP 10.0. Di sini kita dapat masuk ke router 1 dan router 2, ISP1 dan ISP2. Untuk ISP1 kita cek IP address-nya, ini sudah ya teman-teman. Kita ganti dulu, ini saya belum ganti IP-nya. Untuk nodenya di sini 244 ya teman-teman. 244. Oke, setelah itu kita cek yang ISP2-nya. Oke, di sini IP-nya berapa teman-teman? Oke, 137.44 kita dapat ganti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah, ini topologinya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu di sini kita coba untuk tambahkan satu router lagi sebagai router customer ya teman-teman. Sini sebelum itu kita dapat lakukan ping 88 dulu teman-teman. Di router ISP1 sudah berhasil, lalu kita coba di router ISP2-nya teman-teman. Ping 888. Oke, di sini juga sudah berhasil. Oke. Setelah itu di sini kita dapat tambahkan satu router lagi ya teman-teman. Satu router customer nanti jadinya. Kita tambahkan. Kita langsung ubah saja router customer teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita hapus game option-nya. Di sini kita dapat sambungkan ya teman-teman. Yang pertama, Ether 1 itu mengarah ke ISP1 dan Ether 2 mengarah ke ISP2. Setelah itu di sini kalian dapat nyalakan router customer-nya. Oke, setelah itu di sini kalian dapat ini teman-teman sesuaikan IP-nya, nanti kita konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasikan IP. Di sini kita coba login ke router customer terlebih dahulu. Di sini kita end saja, lalu Ctrl C. Di sini kita akan coba lakukan untuk cek IP-nya ya teman-teman, apakah sudah ada. Seharusnya belum ada ya teman-teman. Print. Oke, di sini belum ada. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP pada ISP1 dan ISP2. Kita dapat login ke Winbox-nya. Router ISP1, di sini kita akan konfigurasi IP-nya yang mengarah ke router customer yaitu 1.1/24, ethernya yaitu ether 2, apply, lalu oke. Setelah itu kita tambahkan juga pada router ISP2 IP address, lalu kita langsung tambahkan ya teman-teman, IP-nya 172.16.1/24. Sini kita bisa ether 2, apply, lalu oke ya teman-teman. Ini yang menjadi gateway ya teman-teman. Jadi ini yang menjadi gateway. Setelah itu di sini kita dapat konfigurasi untuk IP pada customernya teman-teman. Sini kita bisa masuk ke IP address. Kita cek dulu IP network print ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada MAC address dari router ISP1 dan ISP2. Setelah itu di sini kita dapat lakukan setting IP untuk router customernya ya teman-teman.
Di sini kita coba ke IP address, lalu add ya teman-teman. Kita konfigurasi yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu. IP-nya 92.168.1.2/24. Interface-nya yaitu interface Ether 1. Oke teman-teman, setelah itu kita tambahkan juga yang mengarah ke ISP2. Kita ubah saja IP-nya yaitu 172 ya teman-teman, 172, 116, lalu 1.2. Interface-nya yaitu yang mengarah ke ISP2 Ether 2 teman-teman. Oke, di sini sudah. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa lakukan print ya teman-teman. Nah, di sini sudah terkonfigurasi ya teman-teman IP-nya. Setelah itu kita bisa lakukan ping ke gateway-nya teman-teman. Ini ping ke ISP1, oke sudah berhasil. Lalu kita ping ke ISP2 teman-teman. 172, 116, 1.1, oke sudah berhasil juga ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba untuk aktifkan fitur Romon teman-teman. Ke tools ya teman-teman, tools lalu Romon. Oke, lalu set enable yes. Kalian dapat juga aktifkan pada ISP1 dan 2-nya ya teman-teman. Saya sudah aktifkan. Oke, setelah itu kita dapat ke Winbox-nya nih teman-teman. Kita ke Winbox. Nah, kita ke New Winbox. Di sini kita connect Romon ya teman-teman, connect Romon. Oke, di sini kita cari yang Mikrotik teman-teman. Oke, di situ yang atas. Ya. Oke, di sini kita bisa connect. Nah, di sini sudah bisa login ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk membuat pada router customer itu dapat akses internet ya teman-teman. Di sini yang dapat akses internet itu hanya router ISP1 dan router ISP2, karena router kedua ini terhubung langsung dengan ISP sebagai penyedia internet ya teman-teman. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita dapat cek terlebih dahulu pada Winbox router 1 dan router ISP2 apakah sudah terhubung internet atau belum teman-teman. Bisa buka melalui Winbox router 1 terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke new terminal, lalu kita akan coba melakukan ping 88 ya teman-teman. Bisa lakukan dengan ping 88. Oke teman-teman, di sini sudah bisa. Setelah itu kita akan coba untuk ping google.com teman-teman. Oke, di sini juga sudah bisa. Lalu kita akan coba lakukan ping di router ISP2 ya teman-teman. Kita pergi ke new terminal. Lalu di sini kita bisa ping 88. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan coba lagi untuk ping google.com. Oke, teman-teman, di sini sudah berhasil semua. Setelah itu di sini kita akan coba melakukan ping gateway dari router customer ya teman-teman ke IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Oke, ini sudah bisa. Setelah itu kita akan coba melakukan ping ke IP 172.16.1.1 teman-teman. Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita akan coba cek pada IP routes teman-teman, kita close terlebih dahulu. Kita pergi ke IP routes. Ini berada pada router customer ya teman-teman. Di sini untuk 00 itu belum bisa teman-teman, belum ada. Nah, di sini kita akan coba tambahkan agar router customer nanti dapat melakukan atau terhubung ke internet. Ini sudah benar ya teman-teman. Untuk DSD address-nya adalah 00 saja, kita biarkan. Lalu untuk gateway-nya itu yang pertama kita akan menggunakan IP dari Ether 1 yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah benar. Kita bisa apply lalu oke ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba tambahkan lagi yang IP dari router Ether 2-nya teman-teman. Yaitu untuk gateway kita bisa masukkan 172.168.16.1.1. Bisa apply lalu oke. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang mengarah ke Ether 1 teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa pergi ke menu IP. Oh iya teman-teman, sebelum itu kita akan coba untuk ping 88 terlebih dahulu. Ping 888, apakah sudah bisa? Oke teman-teman, di sini masih timeout ya teman-teman, karena pada router ISP1 dan router ISP2 itu kita belum setting yang namanya NAT teman-teman. Oke, di sini kita akan pergi ke router ISP1 terlebih dahulu ya teman-teman untuk melakukan setting NAT. Kita bisa pergi ke IP lalu firewall. Kita pergi ke NAT lalu kita tambahkan C-nya src NAT out interface Ether 1 untuk action-nya yaitu masquerade. Oke, di sini kita bisa apply lalu oke.
Setelah itu kita pergi ke router ISP2. Di sini kita akan coba setting NAT terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, NAT. Kita bisa add. Seperti tadi, out interface-nya Ether 1, action-nya yaitu masquerade. Oke teman-teman, di sini sudah, lalu apply. Nah, kita akan coba ping 88 lagi pada router customer. Ini pasti sudah bisa ya teman-teman. Sini kita coba ping lagi. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu untuk ping google.com itu kita harus setting yang namanya DNS ya teman-teman. IP kita akan coba setting dengan IP DNS set servers ya teman-teman. Set servers sama dengan 888 teman-teman. Oke, di sini sudah bisa, kita coba enter. Oke, kita akan coba melakukan ping google.com teman-teman. Oke, di sini kita lihat, oke, sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba menambahkan lokalnya ya teman-teman dengan menambahkan VPC pada Firefox-nya teman-teman, pada topologinya. Oke, di sini kita bisa klik kanan, kita tambahkan untuk 2 PC-nya teman-teman. Kita tambah, oke, kita scroll ke bawah, save. Setelah itu kita dapat ubah nama VPC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah VPC 1, kita ubah namanya. Oke, lalu yang satunya adalah VPC 2 teman-teman. Oke, setelah itu kita dapat hubungkan VPC 1 melalui Ether 1. Nah, di sini Ether 2 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan menggabungkan 2 Ether ini. Pada router customer ada Ether 3 dan Ether 4 melalui yang namanya bridge ya teman-teman. Jadi akan dijadikan satu melalui interface bridge. Nah, di sini kita akan masuk ke router customer untuk melakukan konfigurasi bridge teman-teman. Oke, di sini kita bisa close terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke bridge, lalu di sini kita add, kita namakan misalnya di sini adalah bridge IRNA ya teman-teman. Bridge strip IRNA, kita bisa apply lalu oke teman-teman. Kita masuk ke ports, kita masukkan portnya yaitu port 3 dan port 4. Kita ubah ke port 3 terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan lagi untuk port 4-nya ya teman-teman. Oke, Ether 4, oke, apply, oke. Nah, di sini kita bisa cek IP address-nya teman-teman. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk IP dari bridge-nya ya teman-teman. Di sini kita tambahkan untuk IP-nya adalah IP 10 ya teman-teman. IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Nah, interface-nya itu kita akan ubah menjadi bridge IRNA. Apply, lalu oke teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba melakukan DHCP server ya teman-teman, atau DHCP setup. Kita pergi ke menu IP. Kita pergi ke DHCP server, kita pilih DHCP setup. Di sini interface-nya kita ubah ke bridge IRNA teman-teman. Kita bisa klik, lalu kita bisa next saja ya teman-teman sampai prosesnya itu selesai. Oke, sudah berhasil. Setelah itu di sini kita akan coba melakukan request IP pada VPC-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu kedua VPC-nya. Setelah itu di sini kita akan coba cek pada VPC 1, kita bisa show IP terlebih dahulu. Ini pasti kosong teman-teman. Setelah itu kita bisa request IP dengan IP DHCP. Nah, di sini terdapat proses DORA. Oke, di sini kita lihat IP-nya adalah, kita bisa show IP-nya adalah 10.254 ya teman-teman. Untuk VPC 2 kita bisa show lagi. Maaf, ini perintahnya salah. Show IP. Oke, di sini masih kosong. Kita pergi ke IP DHCP. Ada proses DORA. Setelah itu di sini kita bisa lihat IP yang didapatkan adalah 10.253 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat agar VPC-nya itu dapat akses internet. Maka kita pergi ke router customer, kita setting IP untuk firewall-nya ya teman-teman pada NAT. Oke, di sini kita bisa add. Di sini untuk out interface-nya adalah ada 2 Ether ya teman-teman, yang mengarah ke Ether 1 dan yang mengarah ke Ether 2. Di sini kita pilih yang Ether 1 lalu action-nya masquerade. Kita bisa apply lalu oke teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2 ya teman-teman, karena di sini router customer itu terhubung pada 2 router ya teman-teman yang penyedia internet. Oke, di sini kita bisa masquerade, apply lalu oke. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa langsung saja untuk ping 88. Kita coba di VPC 1. Kita coba ping 88. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil. Setelah itu di sini kita akan coba trace menggunakan 888 ya teman-teman. Kita lihat ini adalah
Nah, di sini teman-teman jalur ketika kita dapat melakukan ping 88 ini terdapat informasinya ya teman-teman. Setelah itu untuk ping Google itu kita dapat setting IP DNS-nya. Setelah itu kita bisa ping google.com. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan konfigurasi failover ya teman-teman. Kita buka Winbox-nya ke router itu teman-teman customer. Kita pergi ke IP lalu roots. Nah, di sini yang aktif itu hanya satu yang mengarah ke ISP1 ya teman-teman. Nah, untuk yang statik itu yang mengarah ke ISP2 itu tidak dapat enable ya teman-teman, karena di sini masih S statik. Nah, di sini kita dapat untuk menggunakan parameter distance teman-teman. Nah, jadi distance itu ketika kita menggunakan parameter yang diprioritaskan ya teman-teman. Jika distance-nya itu semakin besar, maka tidak diprioritaskan ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat klik yang AS ya teman-teman. Di sini kita coba ke distance. Di sini kita coba misalnya 10 teman-teman distance-nya. Nah, nanti akan otomatis pindah ke router 2 teman-teman, atau interface 2, maaf. Nah, itu sudah berganti ya teman-teman. Misalnya di sini untuk router 2 kita coba ubah lagi distance-nya misalnya 20 ya teman-teman. Kita bisa klik. Distance-nya kita ubah ke 20 teman-teman. Kita bisa apply lalu oke. Nah, pasti akan berubah lagi teman-teman. Nah, jika salah satu ini dimatikan, pastinya juga akan otomatis terganti. Misalnya di sini router, Ether 1 itu kita disable teman-teman. Misalnya kita disable, nah maka akan berganti ke router 2 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk materi yang baru yaitu cek gateway pada failover teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk router customer itu untuk Ether 1 dan Ether 2 itu kan yang aktif hanya Ether 1-nya tadi ya teman-teman, yang tadi kita konfigurasi. Nah, untuk Ether 2 itu yang ke arah ISP2 itu yang menjadi backup. Nah, di sini terdapat kasus misalnya IP yang terdaftar pada router ISP1 itu tidak aktif. Apakah router customer itu dapat mendeteksi atau tidak? Maka dari itu kita bisa menggunakan yang namanya check gateway ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi check gateway kita bisa pergi ke Winbox router customer teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini pada root Ether 1 ada ARP atau ping ya teman-teman. Di sini kita bisa klik untuk melihat gateway-nya teman-teman, cek gateway-nya. Nah, di sini untuk cek gateway itu terdapat pilihan teman-teman, ada ARP dan ping. Nah, jika menggunakan ping itu akan mengecek gateway setiap 10 detik. Jika ARP itu mengeceknya dengan ARP itu sendiri. Di sini kita akan coba dengan ping. Lalu di sini kita bisa apply lalu oke. Oke teman-teman, lalu di sini kita dapat melakukan disable terlebih dahulu pada router ISP1-nya mengenai IP yang mengarah ke 192 ya teman-teman. 192.168.1.1 itu kita disable terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini akan otomatis ya teman-teman, akan otomatis router customernya yang mengarah ke Ether 1 itu akan otomatis tergantikan dengan Ether 2 teman-teman. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini untuk Ether 1-nya kita akan coba menggunakan atau dikosongkan saja. Kita bisa apply lalu oke. Nah, jika dikosongkan maka akan tetap tercantum ya teman-teman, atau terdaftar tidak otomatis seperti tadi teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai konfigurasi load balance untuk ICMP ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan konfigurasikan load balance ICMP. Jadi untuk load balance itu kan ada dua jalur yang Ethernet-nya atau interface internetnya itu aktif semua ya teman-teman secara bersamaan. Nah, di sini yang pertama kita akan coba buka untuk Winbox router customer-nya teman-teman. Di sini kita dapat hapus konfigurasi yang tadi ya teman-teman, kita hapus yang dua itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi teman-teman. Nah, untuk gateway-nya itu ada dua langsung ya teman-teman. Untuk konfigurasi load balance, ini yang mengarah ke ISP1, router ISP1, kita tambahkan lagi yang mengarah ke router ISP2 teman-teman. 1.1. Oke, di sini kita coba untuk apply lalu oke ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu di sini kita pergi ke terminal, kita coba untuk IP root print teman-teman. Oke, di sini sudah terkonfigurasi aktif statik teman-teman. Kita akan coba pada VPC-nya ya teman-teman. Kita akan coba untuk VPC-nya ping ke 88 teman-teman. Ping 88. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu di sini untuk ping Google kita coba.
Oke, di sini juga sudah berhasil, teman-teman. Setelah itu kita akan trace google.com ya, teman-teman. Nah, dapat dilihat untuk VPC 1 itu menggunakan yang 172.16.1.1. Nah, di sini kalian coba nanti untuk VPC 2-nya ya, teman-teman. Untuk VPC 2 kalian dapat lakukan ping sendiri, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk materi yang ketujuh di sini kita akan belajar mengenai trace route ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar mengenai trace route. Kita bisa buka terlebih dahulu Winbox router customer-nya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa pergi ke menu tools, lalu kita cari yang trace route ya, teman-teman. Oke, di sini misalnya kita akan coba untuk trace route ke IP Google, yaitu 888 ya, teman-teman. Oke, kita bisa start terlebih dahulu. Oke, di sini berarti terkoneknya melalui ISP1 ya, teman-teman, router ISP1 yang memiliki IP 192.168.1.1, teman-teman. Nah, jika kita akan coba untuk melakukan trace route ke facebook.com, kita harus mengetahui IP-nya terlebih dahulu. Untuk itu, kita dapat ke CMD ya, teman-teman. Kita stop terlebih dahulu. Kita akan coba cek di CMD-nya, teman-teman. CMD host kita. Oke, di sini kita akan cek dengan nslookup facebook.com, teman-teman. Oke, di sini IP address-nya sudah ada 57.144.192.1. Kita masukkan IP-nya ya, teman-teman. 152.144.192.1.1. Kita start. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk internet yang terhubung itu melalui router ISP2 ya, teman-teman, yaitu IP-nya 172.16.1.1, teman-teman. Oke, di sini setelah kita coba untuk tes tracer route, di sini kita bisa stop terlebih dahulu. Kita akan coba pada VPC-nya, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk ping ke facebook.com pada VPC 2. Oke, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita bisa masukkan pada trace facebook.com ya, teman-teman. Oke, di sini sudah bisa untuk Nah, di sini untuk VPC 2 itu terhubung ke ISP 172.16.1.1, itu IP dari router ISP2 ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai kasus ya, teman-teman. Jadi kasusnya itu ketika berbeda bandwidth pada ISP kita, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi misalnya di sini terdapat kasus untuk ISP1 itu bandwidth-nya 2, sedangkan untuk ISP2 itu bandwidth-nya 8. Itu kan berbeda bandwidth. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi load balance ya, teman-teman. Menggunakan load balance ketika terdapat ISP yang bandwidth-nya itu berbeda, teman-teman. Di sini kita bisa buka router customer-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita pergi ke IP route ya, teman-teman. IP routes. Oke, setelah itu di sini kita akan coba klik yang 00 ini, teman-teman. Nah, di sini terdapat kita nanti kasih bandwidth-nya itu 2 dan 8. Nah, 2 dan 8 itu perbandingannya itu 1:4 ya, teman-teman. Jadi antara ISP1 dan 2 itu perbandingannya 1:4. Di sini kita tambahkan lagi, teman-teman. Nah, di sini untuk gateway-nya itu kita coba masukkan 172.16.1.1. Di sini kita samakan sampai bawah nih, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita coba apply lalu oke ya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita coba ke terminal, lalu IP route print, teman-teman. Oke, di sini kita coba print. Oke, di sini sudah ada ya, teman-teman, yang kita konfigurasi tadi. Setelah itu di sini kita akan coba ke tools lagi, teman-teman, ke tools. Kita hapus dulu ini close. Tools lalu trace route. Nah, di sini kita dapat masukkan IP 88 terlebih dahulu, teman-teman. Start. Oke, di sini sudah melalui IP ke ISP2 ya, teman-teman, 172.16.1.1, teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi untuk yang IP-nya facebook.com tadi, teman-teman. 52.144.192.1 ya, teman-teman. Start. Nah, di sini juga sama, teman-teman, menggunakan ISP2 ya, teman-teman, yaitu 172.16.1.1.
Setelah itu di sini kita akan coba di VPC-nya teman-teman. VPC 1 kita coba ping ke facebook.com, kita bisa show IP terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba ping teman-teman. 88. Oke, di sini sudah berhasil. Kita akan coba melakukan trace ya teman-teman. Trace facebook.com. Sebelum trace kalian dapat ping facebook.com juga boleh teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk VPC-nya itu yang mengarah ke ISP1, sedangkan untuk VPC 2 ketika kalian cek maka menggunakan IP 172. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai konfigurasi load balance root rules ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi root rules itu bekerja dengan cara SRC address teman-teman. Nah, jadi untuk SRC address itu artinya VPC-nya itu harus menggunakan IP statik ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita berarti harus melakukan IP statik pada VPC-nya terlebih dahulu. Di sini kita coba buka terlebih dahulu untuk VPC 1, kita coba setting IP-nya ya teman-teman. Saya akan menggunakan IP 10.10.10.10/24, gateway-nya jangan lupa 10.1 pada VPC 1. Kita coba lakukan di VPC 2, ini 10.10.10.11/24 ya teman-teman, saya menggunakannya. Lalu gateway-nya 10.1/24. Oke, di sini maaf teman-teman, ini IP-nya ketinggalan tulisan IP-nya. IP, oke, sudah. Setelah itu di sini kita akan coba show IP. Oke, 10.10 ya teman-teman. Lalu VPC 2 berarti kita menggunakan 10.11. Oke, di sini juga sudah bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah itu di sini kita akan coba untuk melakukan disable pada IP routes yang pada router customer ya teman-teman. Kita buka Winbox-nya, kita pergi ke IP lalu routes. Di sini yang 000 ini kita dapat hapus saja teman-teman. Oke, kita dapat disable. Setelah itu kita pergi ke rules. Nah, di sini kita dapat tambahkan untuk search address-nya yang mengarah ke VPC 1 terlebih dahulu 10.10.10.10. Lalu untuk tabelnya di sini kita bisa ganti teman-teman. Tabelnya saya akan gunakan nama tabelnya itu VPC 1 ya teman-teman, VPC 1. Oke, untuk action lookup ini sudah benar teman-teman. Kita bisa apply lalu oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk yang di VPC 2-nya. Itu 10.11 tabelnya yaitu VPC 2. Untuk action lookup sudah benar, apply lalu oke. Oke teman-teman, setelah itu kita dapat tambahkan tadi untuk routes. Di sini kita tambahkan, kita daftarkan terlebih dahulu. Ini melalui gateway 1.1 ya teman-teman, 192.168.1.1. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita bisa langsung saja di sini routing mark-nya jangan lupa kita masukkan. Ini yang mengarah ke VPC 1. Kita cari yang VPC 1. Oke, sudah benar. Bisa apply lalu oke. Setelah itu di sini kita tambahkan yang ke VPC 2 yaitu 172.168.1.1. Routing mark-nya itu kita ubah ke VPC 2. Oke, setelah itu di sini kita bisa apply lalu oke. Oke teman-teman, di sini sudah ya. Di sini kita coba untuk lakukan ping 88 teman-teman pada VPC-nya. Ping 88. Oke, setelah itu di sini kita bisa lakukan dengan trace 88. Oke, di sini sudah melalui 1.1 ya teman-teman yang mengarah ke router ISP1. Setelah itu di sini untuk VPC 2-nya kalian dapat lakukan sendiri ya teman-teman. Ketika kalian melakukan trace pada VPC 2, maka melalui router ISP2 yaitu 172.16.1.1 teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk materi yang ke-10 yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall magle teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk load balance firewall magle itu sebenarnya sama teman-teman dengan load balance root rules. Nah, di sini kita coba untuk konfigurasi, hapus dulu hapus konfigurasinya yang tadi ya teman-teman. Untuk goals-nya itu sama teman-teman seperti video sebelumnya, tapi menggunakan magle. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke Winbox router customer-nya. Kita buka. Oke, setelah itu kita pergi, ini kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hapus dua-duanya.
Oke, sudah, kita pergi ke roots. Nah, di sini teman-teman, kita coba akan hapus juga yang ini teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa ke IP lalu firewall ya teman-teman. Firewall. Nah, di sini kita klik yang Meagle. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Oke, di sini untuk chainnya itu pre-routing ya teman-teman. Di sini sudah benar. Nah, di sini untuk search address-nya kita dapat tambahkan teman-teman. Untuk search address-nya itu untuk VPC 1 terlebih dahulu 10.10.10.10 ya teman-teman. Oke, lalu untuk action-nya di sini kita coba ubah ke mark routing teman-teman. Mark routing. Oke. Apply lalu oke ya teman-teman. Oh ya, di sini untuk new routing marknya kita dapat definisikan, misalnya di sini Meagle ISP1, ini yang mengarah ke ISP1. Oke. Kita tambahkan lagi. Di sini kita bisa pergi ke general, pre-routing, untuk chain sudah benar. Untuk search address-nya itu berarti IP VPC 2-nya teman-teman. Itu 10.10.10.11. Untuk action-nya jangan lupa. Untuk actionnya di sini kita coba pergi ubah ke mark routing seperti tadi. Nah, untuk namanya kita ini yang mengarah ke ISP2 teman-teman, Meagle ISP2. Apply lalu oke. Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai. Setelah itu di sini kita akan coba lakukan ping ya teman-teman. Oh ya, di sini kita coba untuk ke roots-nya terlebih dahulu. Kita daftarkan terlebih dahulu untuk yang mengarah ke internet yaitu 00. Lalu gateway-nya jangan lupa 19.168.1.1. Di sini yang mengarah ke ISP1 ya teman-teman. Di sini kita coba langsung saja untuk ke ini teman-teman, Meagle ISP1, routing marks-nya jangan lupa. Lalu kita tambahkan juga untuk yang Meagle ISP2-nya teman-teman. Gateway-nya itu 172 ya teman-teman, 172.16.1.1 teman-teman. Mark routingnya itu Meagle ISP2, apply lalu oke. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba di VPC-nya. VPC-nya di sini kita coba login, bisa masuk. Kita coba ping ke 888. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba trace ya teman-teman, 8888. Oke, di sini melalui 192.168.1 ini mengarah ISP1. Nah, di sini kita akan coba di VPC 2-nya, teman-teman. Nah, di VPC 2 kita akan coba ping juga ping 888. Oke, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita coba ping atau trace ya, teman-teman, trace 88. Nah, di sini karena VPC 2 itu mengarah ke ISP2, maka di sini menggunakan jalur di ISP2, teman-teman. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.